Makanya mengapa Rasulullah mengatakan, ya sahabat, kita sudah keluar dari jihad kecil menghadap jihad besar. Ya ini terhadap kita sebagai umat merangi hawa nafsu. Niki barzah. Jikalau di dunia barzahmu sudah roboh, maka ketika kau setelah meninggal, sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat gak wani takon marobuka, karena sing ditakoni ya Rob. Mosok makhluk takon Rob dong boten? Sing dikatakan makrifat Allah itu bukan roh iku iso ndelok Allah, bukan. Jenengan pun salah paham. Yang dikatakan ahad itu tunggale satu perkara nang perkara sijine senes. Hamba nang Gusti senes. Senes itu yang disebut liqa iku senes ngoten. Apa? La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Sing dikatakan tunggal utawa ahad utawa makrifat itu jenengan wis fana. Perkara yang tidak ada, yang katanya ada sebab diadakan, itu sudah tidak berlaku. Berarti yang bisa melihat yang ada hanyalah yang ada siapa? Allah. Makanya semakin sampai paham ilmu iki mboten tambah rumangsa pinter tapi tambah goblok. Lho nggih. Allahu Akbar. Pun. Jadi sudah dijamin bahasa Qur'annya orang-orang yang sudah liqa pada Allah disebut inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Padang wis iso tutuk nggon, iso padang mripate melek. Coba sampean mulih kabeh ojo dikei lampu peteng mripat dohir melek. Ya ora ketok apa-apa, gak iso tutuk omah men, gak bisa sampai di rumah. Laksana seperti itu, apalagi matane iki buta, yaitu namanya gelap gulita. Udah. Yang ketiga adalah majas Allah. Iki tak tulis, sing gak paham ojo meksa, sing gak paham ojo meksa, ngen-ngenenai bingung dhisik. Nek sing wis paham wis encepno ning ati jenengan. Allah atau kita sebut hidup Nur Muhammad atau wiji ruh. Ruh itu berarti bahasa Qur'ane ngene. Jawane nyawa. Nggih? Enak dijawono. Insanul kamil. Dijawakno manungsa. Tak ulangi lagi, nek gak paham gak usah dipaksa. Bingung dhisik. Bingung dhisik. Itilah alam musyahadah. Alam ketunggalan. Alam di mana tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Dunya sak isine durung ana. Malaikat ya gung ana. Disebut zaman azal
azali, bahasa kita musyahadah. Turunlah namanya Nur Muhammad, yaiku wiji kang dumadi saklebeti urip, wiji kang terjadi pada hidup. Iki disebut Nur Muhammad. Setelah itu arannya Nur Muhammad, ada persaksian. Ketika diambil sumpah atau bersaksi, maka muncullah nama ruhun. Hei arwah, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Iki ngomong, iki sing jawab satu sisi. Kalau nanti sudah di akad, sing takon iki yo sing jawab iki, sing takon iki yo sing jawab iki. Apakah aku Tuhanmu? Bukankah aku Tuhanmu? Nggih. Betulkah kau besok itu hanya bercinta padaku? Ruh, bukan jasmani, Pak. Yang ditanya bukan jasmani, bukan nutfah. Perkara sing sak jerone nutfah, itulah yang disebut Nur Muhammad wiji. Ketika iku jawab, nggih kula hanya bercinta pada jenengan, saya hanya bermusyahadah syuhud nyembah iya kana butuh datang panjenengan, maka wanafahtu, ditiupkanlah ruh itu terhadap jasmani, jasad, akhir disebut insanul kamil, disebut menungso, sebab ono loro, ono rogo, ono nyawa. Ada jasmani, ada rohani. Oke, inilah bentuk inna. Ini ya. Iya. Lillahi. Inna lillah. Ini prosesnya inna lillahi. Lah sekarang kita dituntut proses wa inna ilaihi rajiun. Setelah kita disebut insanul kamil, maka kita harus dituntut untuk kembali kepada Allah. Dengan begitu maka Allah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus utusannya untuk membawa petunjuk dan agama yang bertauhid, supaya ruh ini nanti bisa kembali pada Allah hanya lewat dinul haq, dinut tauhid, yaiku ilmu agama sing ngajarno bagaimana cara kita mengesahkan Allah. Sebab kita setelah akil balik, ruhaniyah kita itu berdusta pada Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi mereka yang selalu mendustakan pertemuan untuk pada Allah, bercinta untuk pada Allah. Lewat utusane Muhammad iku nggawa ajaran iki, yaiku ajaran hakikat supaya bisa makrifat. Nek syariate Pak, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad beda-beda, enggak masalah. Krono syariat iku hubungannya ambek jasmani. Hablum minannas, la rohani hablum minallah. Lah lapo rohani kok kita geser nang menungso. Lho nyun sewu, hablum minallah. Akhirnya muncullah robitoh terhadap makhluk. Kula nggih ndasku sok ngelungas ngrungokno niku. Tak goleki ning ayat-ayat iku akhirnya ketemu surat Al-An'am.
dalam Al-Qur'anul Qadim menerjemahkan Al-Qur'anul Karim, ini wajah tuwaj. Lu ngene kok dikongkon madhep nang gone makhluk iki piye? Ya, memang syariat dohir iku ngajak kita iman, sing ngaji delondonge muklason. Ruha. Memang ngoten. Faktane, nyatane. Tapi opo iso, Pak? Kula menyampaikan ini tanpa dorongan Allahnya. Ayo. Tanpa ada Allah di dalam diriku apa iso delondong muklason iki njeplak cangkeme. Ayo jawaban coro akal atau coro hati. Terserah. Iso tah sing jenenge watang genter. Kediri genter nggih? Genter. Iso ngrutuno pelem tanpa ono sing ngangkat ayo jawaban sarono akal utawa iman atimu, jawaban dewi. Berarti ya nopo, Pak? Sebetulnya kalau sudah kita masuk di dalam jalur ahad, maka la farqa bainahum. Paham? Tidak ada bedanya. Artinya tidak ada bedanya. Nama ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada. Nama opo? Quran Al-Quranul Karim jawab laisa kamislihi. Kurang penak tah ini ki. Makanya Qur'ane Al-An'am 79, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku, berarti iman, berarti rasa. Wajhiyah terhadap wajah Allah. Fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah, bukan wajah sajadah, bukan wajah makhluk. Ono Pak sing ngekei petunjuk ngene, kuwi ben cepet usul ya, fotoku dekeken ngarepmu. Aku kok gak masjid misuhi. Nyun sewu, bukan perkaranya saya sing nyapu-nyapu, enggak, saya meluruskan aslinya. Umat ini biar tidak diseret terhadap selain Allah. Namanya solo khalwat iku usule nang Gusti. Lalapo dikon ngeribon. Nggih mohon maaf lah. Saya itu menungso kasar. Senes menungso halus. Saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Bila mana ucapan saya ini sampai anggap kasar, iku wajar karena saya makhluk kasar. Tapi itu bentuk sayangku padamu. Bentuk sayangku padamu. Aku enggak ada niat jelek, enggak niat sakit, enggak. Membencimu, enggak. Itu bentuk sayangku padamu. Yang namanya al-mundir, peringatan itu muncul, ada asbabun nuzulnya karena kita melanggar aturan. Nadir tidak akan muncul kalau kita tidak melanggar, Bapak. Adanya kita diberikan orang tua kita sapu, ya, disuruh nyaponi masjid, nyaponi rumah, sebab rumahnya kotor. Kalau tidak kotor gak mungkin. Ada asbabun nuzul, munculnya perintah untuk nyaponi, gak mungkin. Sama, mengapa Allah memerintahkan kita wa anibu ila rabbikum, lekas suruh balik kepada Allah? Karena ruhaniyah kita, imannya nyangsang. Ngerti nyangsang? Nyangkut nanggoni nafsu duniawiyah.
Lah inilah wujud dohir, inilah hakikati Muhammad Pak, makhluk semuanya. Makanya syahadata ini jenengan dikon bersaksi wa anna Muhammad Rasulullah, adanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya jenengan ini apabila tidak digerakkan Allah, tidak diutus Allah ke sini, isarene dewe ta, itulah Muhammad Rasul. Mentok loh kalau niki ngomong, bukan perkara ini saya mencari perkara, enggak, saya ngelurus no Pak. Urusan diterima gak diterima wis terserah. Pun jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan, roh iku wujud majas Allah sebagai Nur Muhammad, jasmani kita adalah wujud Nurullah atau Nur Muhammad, yaitu disebut Muhammad. Sekarang bagaimana keduanya itu tidak ada bedanya? Ya fana no kabeh. Carane wis waktu demi waktu, namanya dzikir sirul asror, rasa itu sampai asah. Nanti Anda akan dibimbing Allah sendiri untuk sampai kepada alam ahad iki, alam musya. Nek wis ono kene gendeng-gendeng jenengan, tahu gendeng? Ati dilalekno sakliyane Allah, karena selain Allah sudah tidak ada. Tergantung akal melok gendeng apa gak. Nek akal melok lali berarti wong iki dideleh makom khos. Ditanya wis gak iso jawab. Tekon dicak jawab Pak, jawabane mangan iku wareg. Lah gak nyambung nggih? Mboten nyambung. Tapi kalau dideleh khawasul khawas, akal isik nyambung, hukum syariat, hati sambungi hanya pada Allah. Akhirnya munculnya 4 sifat, tablek, sidik, fatonah, ama ini contohi Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dah, ada lagi? Monggo. Iya nanti. Ya nanti barangkali ada yang ingin berbaiat nanti setelah pengajian. Ya, setelah pengajian kita berbaiat. Mungkin sekedar sing belum baiat lu maksud saya, terus duweni hati pingin baiat, monggo. Setelah pengajian ini gak laki dan perempuan, tapi tolong ngombemu jadi entekno. Jaga nonongku walaupun walau biluk matin, walau sak cegloan, gak usah dintekno, engko digawe jagane baiat ngoten. Perlu diketahui maksud baiat ini hanya membaiat dzikir sirul asrar dan fana'u dzikri. Yang membaiat itu Allah sendiri, bukan saya. Nanti saya terangkan nanti. Oke, ada yang lain, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, kula tasih enggal-enggal nderek pengajian jenengan. Kula badhe nyuwun pitedah, nyuwun petunjuk. Kula niku bilih salat jasmani nggih. Sirul asrar kula betaken wonten dalem salat jasmani menika tasik belayang niku dos pundi Gus, kersane efisien ngoten maksud kula Gus. Cara ngoten kula nyuwun kersane presentasi niku kathah ilinge timbang mbotene. Pun ngoten mawon Gus. Matur sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jangan dikira orang yang sudah tahu ilmunya untuk naik sepeda pancal pertama belajar gak tiba, mesti jatuh. Jangan diharap orang yang pakai sepeda pancal dia itu lihe untuk jumping.
jangan dikata kalau dia itu sebelumnya itu tekun belajar, latihan jumping, gak mudah untuk jatuh. Jadi orang-orang yang sudah sampai pada makom maksum itu berawal dari makom mahfud. Orang-orang yang sudah sampai pada makom bakok, jangan dikira dia itu tidak melewati terlebih dulu makom fana dan kamil. Fana, kamil, bakok, semua ada proses Bapak. Sama dengan ibu membuat kopi, ada prosesnya. Biaya amrihnya, apa amrihnya? Supaya kita minum kopi itu betul-betul terasa kopinya. Ada proses Pak. Ada proses pengeringan, ada proses penggorengan, dan gorengnya itu juga nggak ngawur, pingin menikmati rasa kopi yang jelas-jelas penak. Gorengnya pun harus kalem-kalem, apinya harus kalem, biar nanti biar merasuk sampai pada di dalamnya matang. Ini ibu-ibu yang paham. Setelah itu ada penumbukan atau digiling lembut. Artinya kita untuk sampai pada liqo pada Allah yang sempurna, ya tak? Ada proses ketidaksempurnaan dulu. Istilah orang belajar sepeda pancal itu ada jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Jangan pernah kau berputus asa ketika saat kau jatuh. Sistemnya sama. Bagaimana cara kita untuk ketika sholat itu estu khusyuk nang Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh bahagialah bagi orang-orang mukmin yang bisa bertemu Allah ing dalam waktu sholat, sehingga dikatakan khusyuk. Nek carane sih gampang, prakteke iki jungkel-jungkel. Ilmune mudah kami gelar, prakteke jungkel jatuh bangun. Yes. Nek prakteke kan kita tidak jauh, tidak bisa keluar dari surat Al-An'am ayat 79 tadi. Dzikir sirul asrar itu terus kumandangkan di dalam hatimu. Kumandangkan. Pasti jenengan nanti akan merasakan kehadiran Allah di dalam dirimu yang menggerakkan dirimu. Ketika saat itu sudah terus sampai asah, Anda tidak akan teringat selain Allah. Dikatakan tidak teringat selain Allah. Bahkan terkadang juga Anda lalai dengan hitungan rakaatmu. Bahkan sah rukunnya sholat itu juga lalai. Mestinya ketika saat habis takbiratul ihram baca Fatihah terus ruku, tapi ini langsung sujud karena dilalaikan Allah sampai mengikuti alur gerakan Allah. Kalau seperti ini tolong aku pesen ojo dadi imam, luwe-luwe ning masjid bingung no makmum kok. Jadi yo makmumai. Ini awal-awal kita belajar seperti itu, dan juga ketika awal-awal kita belajar untuk melakukan wassolatil wusta, sholat daim, sholatnya ruh hakikat. Memang di tengah jalan ada kalanya dijatuhkan Allah. Enak-enak sudah ini wajah tu wajia nyun sewu. Terdengar suara Pak di belakang itu, anak kecil nangis tah, anak kecil
ramai bermain bahkan ada pengamen betul sound system digowet jatuh ya adik. Wow, gini bagaimana caranya sampai iki gak mudah jatuh? Ada dua. Satu, ketika Anda terdengar anak kecil ramai, langsung ruhaniyahmu ini wajah tu wajah pada anak itu. Siapa yang membuat ramai? Ketika mendengarkan pengamen ngaji zaman pengamen menyanyi, lihatlah siapa yang menggerakkan semuanya itu. Berarti kembali ke Allah. Tadi kan kita fokus pada hidup, pada diri kita toh Pak Bu. Tapi ketika terdengar mencolot langsung satu. Nomor dua, apa yang harus kita siasati? Fastaqomu wakumu lillahi qanit. Teruskan sirul asr itu jangan kau lepas. Faqadistamsaka bil urwatil wusqa lam fisaumalah. Pegang teguh tali Allah, habluminallah itu jangan pernah kau lepas. Nyun sewu carane megang teguh zikira terus ati sampean. Terus fastaqomu asah terus sirul asr. Waktu di WC sirul asr, waktu jenengan makan sirul asr, bahkan waktu jenengan hajat ambek garwa harus sirul asr. Begitu. Boten bahaya. Tanya buka bahaya jadi. Boten. Satu sisi ya mungkin ya bahaya. Ono sing curiga kok. Oke, ada lagi? Monggo.